Maaf Pak Dokter, tadi device saya tiba-tiba panas katanya. Saya suruh keluar jadi. Lanjut ya. Yang terakhir, saya kira ini yang terakhir, mengenai jar majrur yang didahulukan ya. Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk mempertahankan pengertian yang benar. Kalau yang kedua untuk mempertahankan keindahan susunan lafaz. Bagaimana contoh yang pertama bisa dilihat dalam surat Yasin ayat 20. Wajah min aqsal madinati rijalu yas'a ya. Di sini min aqsa sebagai jar majrur itu didahulukan dan fa'ilnya ya sebagaimana untuk mempertahankan dari ujung kata seorang laki. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa maksud daripada didahulukannya satu susunan kata dari susunan kata yang lainnya itu memberikan efek-efek berkenaan dengan pengkhususan ya, atau mungkin sebagai satu bentuk untuk diutamakan dan sebagainya ya. Saya kira mungkin seperti itu Pak Dokter. Barangkali ada masukan serta koreksi, saya sangat harapkan untuk perbaikan makalah ini. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kru khutfu. Silakan Bapak Ibu ya yang mau bertanya, yang mau naroskan atau narosan. Kang Deden narosan apa? Enggak, Ibu Bapak pilih ayah nubade. Mungkin Asep Mulyaden langsung ke materi. Gini kan tadi sudah didengar ya, mendahulukan musnad ya. Yang ada contohnya lillahi mulkus samawati itu untuk ditahsis ya Pak. Terus pemateri untuk mengkhususkan atau dispesialisasikan gitu mungkin. Nah, untuk mengartikannya dalam bahasa Indonesia itu seperti apa ya? Nah, kalau di Sunda mah kan lillahi khusus milik Allah, khusus Allah gitu, mulkus samawati, kerajaan langit dan bumi gitu Pak. Nah, untuk di bahasa Indonesia itu mengkhususan tuh seperti apa? Gitu aja. Terima kasih. Yang lainnya mungkin bisa menambahi atau lain sebagainya, silahkan sebelum saya memberikan tanggapan. Bapak, Ibu, ada lagi? Atau saya tanggapi dulu? Enggak, Ustaz. Langsung saja, Kang. Langsung ditanggapi. Baik, atas pertanyaan Kang Aden ya, berkenaan dengan didahulukan sebagai bentuk taksis ya, atau pengkhususan. Sebenarnya bila mana ingin mencoba mengartikan, saya kira mungkin bahasa-bahasa seperti hanyalah ya, atau mungkin kepemilikannya lah atau apalah mungkinnya, yang kemudian mengindikasikan satu bentuk kepemilikan yang hanya milik Allah saja gitu. Tidak ada satu istilah atau kemudian bahasa yang memungkinkan dapat dipahami dalam ada kepemilikan lain gitu. Bila
bilang milik Allah itu kan mungkin boleh jadi ada lagi milik selain Allah gitu ya. Milik Allah jadi kita terjemahkan hanya milik Allah. Tapi bila ada hanya only kan gitu kan, only itu kan yang satu-satunya gitu. Nah mungkin penggunaan bahasa seperti itu Kang Aden. Untuk selebih jauhnya saya kira Kang Aden lebih bisa mengeksplor ya, karena saya sendiri jujur untuk mengartikan atau untuk merujuk dari kitab-kitab ini sungguh sangat kesulitan ya. Berhubung saya masih cukup harus banyak belajar juga berkenan dengan gramatikal bahasa Arab. Tapi yang mungkin bisa saya pahami seperti itu. Mungkin ada tambahan atau mungkin koreksi dari teman-teman yang ini, silakan. Terima kasih Ustaz Ihsan. Ya mungkin yang lainnya silahkan, masih jam 5:20, masih banyak waktu ya saya kira untuk bisa lebih ya mematangkan kembali lah bahasan ini agar tidak menggantung mungkin, atau masih ada konsep yang belum dipahami, atau mungkin saya jelaskan yang kurang dipahami, silahkan. Kang Abdul Rahman, gimana Kang Abdul Rahman? Ada masukan, Kang Asep? Mangga lo salah. Wani. Ya Ustaz. Ya gimana, ada tambahan Wani? Ya Ustaz, mangga abdi baru belajar jadi menyimak dengan baik. Nih Kiai Pak Denden gimana? Pak Denden? Mungkin boleh konfirmasi Kang Ihsan. Ya silakan. Hukum asal dari takdim ta'khir itu bagaimana gitu? Apakah memang musnad itu dulu, musnad ilahi atau sebagainya? Itu saja mungkin. Saya sambil ini jadi agak kurang fokus. Kalau hukum aslinya itu musnad ilaih yang didahulukan ya. Musnad ilaih kalau secara asli gitu, susunan kalam aslinya tuh musnad ilaih yang dahulu, kemudian baru musnad gitu ya. Nah, adapun kalau misalkan di susunan ma ta'allaqu bil fi'li ya ma ta'allaqu bil fi'li ada tambahan qayyid tadi, istilahnya qayyid kalau saya rujuk siapa ini dari Hamim dan Subakir itu disebutnya qayyid gitu. Jadi kan kalau misalkan susunan jumlah fi'liyah itu ada maf'ul bih atau maf'ul lainnya ya. Nah itu disebut qayyid gitu. Nah jadi susunan normalnya, susunan aslinya itu musnad ilaih, musnad, baru qayyid gitu, atau dalam istilah lainnya mungdad, taklimat, baru qayyid gitu. Itu kalau saya merujuk dari ini dosen dari yang mana itu dari Yayan Kediri. Seperti itu Kang Rohman. Ustaz, kalau di yang lainnya, pendapat yang lainnya musnad dulu ya, baru musnad ilaih ya. Musnad dulu baru musnad. Jadi banyak ada pendapat lain. Ya, ada pendapat lain juga, sehingga memang yang dahulu itu asal hukumnya yang sama gitu. Tadi seperti yang saya
kalau dari beberapa kitab yang saya baca, dan mungkin ini berdasarkan apa yang saya tangkap ya, itu musnad ilaih dulu yang didahulukan gitu. Aslinya itu. Nah mungkin ini beberapa konsep yang harus di clearkan ya, artinya boleh jadi saya baca mungkin keliru gitu, tapi yang saya baca dari beberapa ini seperti itu. Gimana Kang Asep, mungkin punya referensi tambahan? Tadi di makalah ada takdimul musnad ya, dari Al-Quran dan apa itu apa ya Ustaz yang tadi yang ada lakum dinukum waliya itu. Takdimul musnad. Takdimul musnad ya berarti ya. Musnad dulu berarti ya. Jadi kalau ini Pak, dalam ilmu ma'ani itu kan ada 8 aspek yang kemudian jadi sorotan dalam kajian itu. Nah, musnad ilahi dan juga muta'alliqat bil fi'l itu dipisah-pisah gitu. Nah, di sini pun saya memberikan contoh baik yang musnad ilahi dulu, kemudian ada musnad, dan juga yang didahulukan dalam susunan jumlah fi'liyah ya, tapi secara asliyah gitu. Atau dalam kaidah nahwu biasanya kan mubtada baru khobar kan gitu. Iya. Nah, aslinya itu seperti itu gitu kan. Musnad ilahi itu subjek gitu ya, kalau mungkin bisa saya bahasakan dalam Indonesia, apakah setara nggak gitu musnad ilahi itu sebagai subjek. Nah, pun musnad itu adalah predikat daripada subjek yang dijelaskan seperti itu. Atau mungkin saya keliru gitu. Nah, mungkin di sini yang harus dikelirkan itu. Sedikit ini ya, menambah ada ini. Iya silakan. Kajian ini kan berangkat dari nahwu. Kemudian nahwu itu hanya fokus di struktur asli begini, struktur struktur baru ya, atau struktur turunan sebenarnya. Kalau struktur asli begini, turunan begini, dan ada perubahan struktur. Tadi nahwu sampai sana aslinya begitu. Nah, kalau balaghah itu struktur baru punya makna dasar begini, nah balaghah turunan punya makna lain gitu dari struktur baru itu. Nah, istilah musnad ilaih itu, musnad ilaih itu adalah pelaku, yang mana kalau jumlah fi'liyah itu fa'il, kalau jumlah ismiyah itu mubtada gitu biasanya, atau subjek lah sebutnya. Musnad itu subjek ya, musnad itu subjek. Kemudian yang termasuk di sananya antara fa'il atau mubtada. Sedangkan musnad itu adalah khobar gitu ya, khobar atau fi'il gitu. Jadi dalam nahwu bisa dilihat tadi di Jami'ul Durus atau di Alfiyah, tadi kita bilang lain bisa dilihat gitu. Dan istilahnya kalau tidak salah musnad ilaih itu dibuatnya oleh Kufah kalau tidak salah. Kufah itu musnad ilaih kalau tidak salah ini. Jadi itu lebih umum ya, karena fi'il fa'il cenderung nanti tidak banyak yang tidak ini dengan makna. Misalnya contohkan ketika jamula zaidun itu, atau ya jamula zaidun, apakah zaid itu fa'il? Bukan gitu. Kalau strukturnya itu fi'il fa'il. Nah, makanya solusinya dengan musnad ilaih gitu ya. Said Afghani masalahnya dari mananya Said Afghani itu dari Irak. Masalah itu lebih pasnya musnad ilaih gitu. Jadi subjek predikat saja gitu. Jadi nanti karena untuk pelaku dalam bahasa Arab ya, karena fi'ilnya banyak, tidak semua fi'il itu pekerjaannya, tapi fi'il itu ada yang menjadi sifat tetapi dia menyifati. Jadi makanya fa'il itu dalam sebagian definisi bukan alladzi fa'al fi'la, tapi ittasafa bihi, tersifati gitu, seperti itu ya. Seperti jamula zaidun,
tentunya Zaid itu ganteng atau Toba misalnya, Toba Zaidun atau Zaid itu baik gitu ya orangnya kan gitu ya. Dan dia kan bukan melakukan karena fiilnya bukan fiil pelaku gitu, tapi fiilnya adalah sifat pada aslinya, tetapi berperilaku seperti fiil ya, dia bisa ditasrif, ada turunan-turunannya, istiqomnya gitu, seperti itu. Itu ya, jadi nanti dalam apakah mendahulukan musnad, misalnya kalau fiil fa'il, pokoknya gini aja patokannya, kalau musnad ilaih itu adalah subjek antara fa'il atau mubtada. Kalau musnad itu fi'il atau khobar, gitu aja. Jadi nanti lihat aja, misalkan kalau lakum dinukum kan jar majrur, itu kan jar majrur sibuk jumlah ya, sibuk jumlah biasanya jadi khobar gitu kan. Dan dinukum kan kata itu ada makanya lakum kan sibuk jumlah dia apa khobar muqaddam, dinukum mubtada muakhar gitu. Seperti itu. Atau nuhun. Mengambil saya ada yang salah atau kurang tepat enggak Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi itu mungkin penjelasan yang sangat ini ya, cukup Ya, bisa memecah keraguan kita antara yang didahulukan dan yang diakhirkan gitu. Jadi pada dasarnya kembali kepada susunan jumlahnya ya. Yang menjadi kunci adalah musnad ilaih tadi itu sebagai pelaku ya, atau subjek, dan musnadnya itu sebagai predikat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Dokter atas pencerahannya. Ya, jadi kaguarnya alhamdulillah. masih ada waktu, masih banyak waktu. jantan qat'inya nama jelasnya jantan antara ilmu nahwu dan ilmu balaghah itu ada perbedaan yang bisa tadi dijelaskan seperti itu. Khususnya tadi ulama Kufah ya, apa dokter yang tadi ya? Oh iya, wah itu. Oh santai, oke. Keluar mungkin Pak Dokter ya. Iya, Pak Dokternya kayaknya keluar ya. Kak, ada kok. Kufah ya, Kufah yang balaghah itu ya. Iya tadi. Aku pengen nama mohon Ustaz. Iya. Pilih selepas kamu. Kan ayah rekaman Nana, kayak dikirim rekaman aku. Pak Iwan itu badai berpendapat atau nabi badai Cobi pengersa dengan Iwan. berpendapat. Nuhun. Pak Iwan ada berpendapat. Atas namanya Kupa Dokter. Jelasnya. Jelas. Ngan inti nama panginten upami jumlah fi'il yang ada khobar aslinya gitu. Upami jumlah ismi yang ada khobar fi'il fa'il aslinya eta. Atau kayak takdim takhir. Nah, upami dengan takdim takhir manfaatnya lo tadi tuh Kang Isan di eces jentrekan kalayan jelas tuh lugas gitu. Atau mohon Kang Isan. Bisa ya Pak Iwan. Sok ayo lupa belit subjek predikat nah inya ustadnya. Oh terus ya. Punten tadi ya yang Ustadz Aden itu apa ya pertanyaan yang menentukan taksis itu ya dari Kang Isan ya. Mohon salam. Pak, dalam bahasa Indonesia kira-kira untuk menerjemahkan pengkhususan itu lebih baik seperti apa gitu? Oh ya, tapi sebentar tadi udah dijawab ya. Kalau yang ya sudah saya seperti yang milik Allah lah katanya. Jadi ya. dalam itu punten ya, dalam penerjemahan itu kan ada subjek klitika ya. Klitika itu penambahan adalah, adapun gitu misalnya. Aku pun, itu namanya klitika. Klitika itu kata-kata tambahan ya untuk menegaskan sesuatu biasanya. Tapi juga untuk apa disebutnya hanya mempercantik bisa ya. Seperti penanda di Sunda itu ada teh ya. Jadi teh abi teh, abi mah gitu kan. Nah itu orang-orang Sunda ya. Biasanya ada. Kalau Jawa kan ada yang di Sunda ada na gitu ya. Di Jawa ada ne gitu kan. Ne itu misalnya Jawa Tengah, kemudian sampai Jawa Timur agak-agak tengah, apa daerah apa ya. Terus juga di ujungnya jadi e gitu.
Nah itu klitika namanya. Nah jadi untuk pengkhususan mungkin di sini bisa ditambahkan mah ya, lah gitu kan. Akulah bapakmu gitu. Nah itu untuk menegaskan bahwa ya tidak, bukan orang lain lah gitu bapaknya. Jadi hanya milik Allah lah gitu ya. Namun dalam bahasa Arab kritika itu banyak juga ya, semacamnya untuk kosor ya, ada innama gitu kan, ada innama atau apa ya, terus juga apalagi yang itu innamal hayatud dunya laibun walahun kan itu kosor ya. Nah itu juga pada dasarnya harap innama itu harap kosor itu jadi kritika ya kalau dalam bahasa kita. Dunia itu hanyalah gitu kan permainan dan laibun walahun ya. Ya makanya game itu laku ya kan sekarang. Itu sudah dinas dalam Al-Quran kan. Laibun, jadi game itu laku, makanya jualan game aja sekarang. Mohon maaf ya. Tukang bercanda karena ya. Jadi laibun walahun, jadi itu dalil pembuat game ya, jadi ada dalilnya dalam Quran. Hebatnya Pak Dokter. Nah gitu. Terus gini. Nah untuk ayat yang ini yang apa, walillahi mulku samawati wal ardh ya, di surat Ali Imran ayat 189 ya. Nah ini kan agak bingung ya untuk menentukan bagaimana sih menentukan ini walillahi itu apakah hanya milik atau apa kepemilikan, terus juga jadi penegasannya di mana gitu, penegasan bahwa lahnya itu kalau udah baca kita hanya Allah lah gitu yang memiliki kan. Gini, aku memilikimu gitu kan, berbeda dengan akulah yang memilikimu kan berbeda ya gitu kan, akulah yang memiliki mobil ini, akulah yang memiliki istana ini, itu kan berbeda dengan aku yang miliki kan gitu ya. Ketika aku memiliki itu ada kemungkinan pemilik lain kan gitu, seperti itu. Jadi ketika aku yang memiliki, kemungkinan itu ya ada pemilik lain gitu. Jadi bisa patungan atau apalah misalnya gitu, atau bersama-sama istilahnya. Tapi kalau akulah berarti satu-satunya gitu. Nah di sini untuk pedagang satu-satunya agak sulit ya, Bapak Ibu ya. Nah caranya gini, kalau tidak ada kritika menurut saya lihat konteksnya ya, konteks ayat sebelum atau sesudahnya. Kalau saya lihat ini di rumpun ini ya, di As-Sabuni saatnya, atau mungkin di surat lain coba apa yang menghimpun ayat atau di tafsir lain. Nah ini akan terlihat ini di As-Sabuni ini di satu kelompok ayat ya, di rumpun ayat kelompok ayat itu As-Sabuni ini kelompoknya dari ayat 181 sampai 189. Ayat yang kita itu kan 189 ya, walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah ini akan terlihat dari ayat 181. Coba Bapak Ibu lihat, laqad sami'allahu qaulan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Itu kan kata-kata siapa ya? Itu kata-kata Yahudi. Nah itu lihat konteksnya, makanya di sini tadi ya Kang Ihsan sudah menegaskan di awal bahwa kita itu akan memahami ini dengan konteks ya. Nah di sini kurangnya makalah ini tidak ada konteksnya gitu. Jadi ini tentang siapa yang berkata kepada siapa gitu kan. Nah di sini ini Allah kepada orang-orang Yahudi yang menyangka ayat 181. Kata mereka innallaha fakirun, Allah itu fakir sedangkan kami itu orang-orang kaya gitu kan. Gitu. Begitu Bapak Ibu, barangkali mohon maaf saya konversi, silakan. Terima kasih Pak Dokter, tambahan yang sangat berharga ini. Nah setelah melihat itu akan kita akan dapatkan bahwa di sini lillah di sini setelah lihat konteksnya itu ya, kita akan dapat gitu lahnya itu kekhususan taksisnya itu akan lihat gitu. Betul. Jadi setelah ada membaca qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya, jadi ini jawabannya walillahi mulkus samawati wal ardh akan terasa gitu, akan terasa dapat taksisnya itu ya, begitu. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada pendapat lain, mangga. Walillahi mulkus Pak Dokter. Ya, makanya
namanya rumpun ayat yang dikelompokkan oleh para ulama, para mufasir itu penting. Jadi kita bisa merujuk ke atasnya terus cari ke atas ini ke apa ya. Nah, jadi nanti hubungan antara ayat yang munasabah ya, kalau dalam teori tafsir itu munasabah klasik gitu. Nah, dalam sekarang itu sebutnya dalam wacana kohesivitas ya, hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain nggak kohesif kan, nyambung. Apakah di sini menjelaskan, apakah di sini menyanggah, apakah di sini itu banyak sekali ya kemungkinan kan. Ada jumlah bayaniyah, ada jumlah ta'liliyah gitu kan seperti kita. Nah, di sini sebenarnya sebetulnya jumlah sanggahan itu ya. Jadi ini sanggahan gitu ya, sanggahan bagi bagian di atas itu orang-orang Yahudi itu. Tentu kira-kira. Mangga Bapak Ibu, Rahman mangga. Yang punya pandangan lain gitu, barangkali di tafsir lain berbeda gitu. Saya di sini belum baca tafsirnya, tetapi selewat aja barusan saya buka di Ashabuni, di kelompok ayat ini menariknya di atas gitu. Jadi oh iya gitu, nah gitu. Jadi nah itulah kita kalau tidak memahami konteks ya, kata ini konteks namanya konteks bahasa. Kalau di semantik ada konteks bahasa, jadi lihat ayat sebelum, ayat sesudah. Kalau teori klasik kan munasabah lah, gitu, munasabah. Jadi nanti akan lihat siapa yang bicara kepada siapa gitu. Nah, di sini sanggahan Allah kepada orang-orang Yahudi gitu. Tapi ngiring kak ya penjelasan Pak Dokter. Tapi Pak Dokter, penginten misalkan salah satu indikator untuk menentukan makna tadi dengan munasabah. Kalau misalkan dalam satu ayat mah ya mungkin sepakat para ulama pasti munasabahnya maknanya tertentu gitu misalkan. Tapi kalau sudah lintas ayat, misalkan ayat 1 dengan 2. Nah, para ulama kan dalam bidang munasabah juga silang pendapat. Ada yang tidak setuju adanya munasabah, ada yang setuju adanya munasabah. Karena dilihat dari proses turunnya Al-Quran berbeda tempat, berbeda situasi dan kondisi. Berarti misalkan ayat 1 berkaitan dengan ayat kedua berkaitan dengan hal yang lain gitu. Nah, ketika kajian munasabah ini dijadikan satu kita istilahkan instrumen untuk menentukan makna penentuan kekhususan makna. Nah, kalau berkaitan dengan seperti itu bagaimana Pak Dokter? Saya setuju dengan yang munasabah ya. Walaupun gini, sebenarnya ayat Quran sebenarnya unik ya. Disebut aja unik lah. Walaupun kita jangan kalau sudut pandang orang luar pasti ini sebutnya kacau gitu. Tetapi menurut saya unik ya. Uniknya itu ketika ayat ini saling istilahnya walaupun tidak semuanya, jadi tidak semua ayat ada sebab nuzul. Nah, jadi kalau yang sebab nuzul jelas dia ayat itu turun untuk merespon atau menjelaskan problematika atau jadi sebagai solusi untuk problem kasus-kasus yang terjadi gitu. Tetapi ternyata ketika dirangkai gitu, dia punya hubungan yang erat gitu. Yang saya mengikuti Jurjani ya. Jadi Jurjani itu kan Nadom itu kuat ikatannya. Jadi tiap ayat kuat sekali. Ada hubungan secara bahasa, secara logis gitu, begitu. Nah, di sini juga paling kita lihat aja apakah di kumpulan misalnya kelompok ayat atau minimal dari 181 sampai 89 di sini adakah pendapat di sini berbeda waktu gitu Pak. Nah, gitu aja. Kalau memang berbeda waktu mungkinnya itu bisa saja jenisnya nanti mungkin bisa pakai pendekatan lain. Tapi kan antara satu ayat misalnya dalam satu surat dengan ayat lain di surat lain itu kan kemungkinan ada kaitan misalnya itu, walaupun misalnya itu berbeda waktu, tapi ketika misalnya ayat lain menjelaskan seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim kan siapa sendiri lagi itu lebih kuat.
daripada dengan apa realitas, kemudian realitasnya berdasarkan keterangan hadis asar atau palsu. Nah itu kadang-kadang itu yang mungkin jebakan-jebakan ya, itu seperti apa ada Israiliyat dan sebagainya gitu. Nah makanya menurut saya lebih kuat ini tuh, lebih kuat munasabah itu menurut saya. Walaupun mungkin ya, tapi silakan dibicarainnya apakah ini ada apa namanya nah ini sebagai asbab nuzulnya ya. Nah ini jadi tentang Yahudi betul ya. Mana nah itu jadi jadi Quran itu kajian balaghah sebenarnya gini ya. Kalau untuk memahami mana awalnya mungkin konteks ayat dulu ya seperti tadi. Tapi kalau memang sudah ada konteks sosial budaya historisnya atau asbab nuzulnya bisa itu jelaskan. Seperti dalam lakum dinukum waliyadin ya. Nah itu jelas itu konteks historis ya. Jadi ada asbab nuzulnya. Nah di sini Kang Ihsan harusnya nanti dimasukkan ya. Lakum dinukum waliyadin dimasukkan ininya konteks historisnya supaya jelas lagi lebih jelas ya. Nah makanya balaghah itu sulit itu gara-gara contohnya seperti nahwu gitu ya. Ini ada yang dibuangnya mana gitu. Oh dibuangnya alasannya apa? Gak tahu. Mau dibuang bukan alasannya gitu aja tak gitu. Padahal kalau nahwu mah gampang ya, nahwu ini dibuang ya, ya karena boleh. Itu alasan cuma itu aja. Alasan strukturnya saja. Ini dibuang karena boleh, ini didahulukan, dipindahkan boleh. Ini dipindahkan ke sini karena boleh, sedikit aja boleh, cukup ya. Tapi ke balaghah itu bukan, balaghah itu alasannya apa gitu. Kenapa dibuang, kenapa didahulukan, kenapa diakhirkan kan? Itu harus sampai kenapanya yang terakhir lah gitu. Ya filosofis lah sebenarnya balaghah ini. Makanya konteks ini sangat penting ya, konteks sangat penting. Ya, silakan Kang Ihsan dan juga nanti Bapak Ibu ya yang lainnya ketika menjelaskan itu harus sejelas mungkin lah gitu kira-kira ya situasinya seperti apa gitu. Terus juga kalau memang tidak ada sebab nuzul ya itu seperti tadi ya yang ini di sini ada sebab nuzul ya yang Ali Imran itu, tapi sebenarnya kalau dirunut ayat ya tanpa melihat sebab nuzul ini sudah bisa kebaca gitu. Sudah bisa kebaca bahwa walillahi mulku samawati itu taksis ya, jadi itu sanggahan bagi pandangan orang-orang Yahudi bahwa Allah itu fakir. Nah di sini walillahi itu berarti orang kaya dan semuanya miliknya gitu. Enggak Bapak Ibu? Ya nuwun Pak Dokter. Sami-sami. Ya Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi barangkali atau pertanyaan lain. Nah gini Kang Ihsan ditambah ya mungkin seperti gini, untuk kajian Kang Ihsan ini seperti iya karena nahwu wa iya karena nasta'in, karena ini berangkatnya dari nahwu, jadi sebaiknya nanti di struktur tadi siapa ya yang Bapak membicarakan struktur awal itu, jadi ada struktur awalnya dulu maksudnya atau saya sudah bicara ya tentang jadi pembahasannya nanti ya Kang Ihsan harusnya misalkan na'buduka wa nasta'inuka gitu kan, kemudian maf'ulnya didahulukan, kemudian kalau domir misalkan yang tadinya muttasil jadi munfasil itu misalkan kaidah nahwu ya ditambah iya misalnya supaya bisa berdiri atau dibaca begitu. Jadi baru kita masuk ke itu ke balaghahnya gitu. Ya siap Pak Dokter. Ya jadi ya terus wa ammasa ila falatanhar. Nah ini juga menarik ya kalau dijelaskan konteksnya ya, jadi konteksnya. Nah juga gini, mohon maaf ya saya tadi tambahkan di kelasnya juga ditambahkan ya bahwa gini, coba kenapa Pak Quraisy ya atau mungkin Hamka lah gitu ya dalam yang versi bahasa Indonesia tafsirnya begitu jelas, begitu enak gitu ya menjelaskan ayat itu karena kebanyakan mereka dijelaskan dengan realitas ya gitu ya, jadi dengan kenyataan. Nah asumsinya gini sebenarnya saya ngambil dari teori filsafat bahasa bahwa dalam filsafat bahasa ada namanya teori isomorfi ya, kemiripan. Jadi dari Bertrand Russell bahwa
struktur dunia itu atau struktur bahasa itu sama dengan struktur dunia gitu. Ya karena bahasa memang mengungkapkan ya. Jadi bahasa itu adalah satu ungkapan untuk menggambarkan dunia lah gitu. Satu bentuk ungkapan untuk menggambarkan dunia kan gitu ya. Jadi kan coba aja semua dalam Quran diuji ya. Coba berbuat baik kepada orang tua, betul gak? Atau ini apa yang ayat wa man asa'a falaiha deh. In ahsantum yang fusikum. Nah gitu kan. In ahsantum Al-Isra itu juga. yang fusikum. Apa ya? Apa? Wa in ahsantum falaha aja. Coba jika kebaikan itu, jika Anda berbuat baik kan, itu pada dasarnya untuk kita sendiri, betul gak gitu? Coba aja itu kalau itu sebuah teori ya, atau sebuah hipotesis atau tesis saja, coba ujikan, betul gak gitu? Kalau kita menghormati orang, kita pasti hormati orang kan gitu. Kalau kita memuji orang, itu kan pasti dipuji orang, kita kan gitu ya. Jadi pada dasarnya kita memuji diri sendiri kan ya. Ya kembali ke diri sendiri. Kalau kita memberi, kita pasti kebaikan. Pasti semua kebaikan. Apa walaupun kita dikeluarkan, misalnya sedekah, mau zakat, kan kita pasti kembali ke kita. Kan gitu ya. Itu kan seperti itu. Jadi struktur apa di Quran itu, kebenaran Quran sebenarnya itu bisa dibuktikan. Jadi Quran sangat membumi lah kalau ini. Jadi semua realitas kalaupun ada yang struktur yang aneh, seperti tadi, nah itu cari, mungkin ada realitas yang aneh juga kan gitu. Jadi apa, ini ada pengkhususan ini seperti itu. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin kan asalnya dinukum lakum itu kan, agamamu adalah milikmu gitu kan. Waliyadini kan gitu ya, atau wadini li kan gitu ya. Nah di sini ditegaskan gitu ya, karena ada kasusnya itu ya, kasusnya misalnya ada tadi sebab nuzulnya, kemudian kalau dihubungkan lagi ya dengan ayat sebelumnya misalkan ya, itu kan seberapa kali ya ayat yang pertama itu ya. Nah, makanya kita ngobrolnya misalnya, ini dengan orang kafir ya, misalnya. Berarti di sini teh Allah menegaskan kepada orang-orang kafir gitu ya. Jadi gitu kan Allah menyuruh kepada Nabi, seperti itu ya, kuliah kafirun, kemudian Nabi mengatakan, jadi jangan sampai ke orang-orang kafir gitu kan. La abudu mata bunta itu kan jadi, nah ini tikror, di sana kan ada tikror ya. Apa dalam balaghah pengulangan itu itu menarik ya. Memperkuat nanti lakum hukumnya di bawahnya itu gitu. La abudu mata budu, la abudu mata budu. Ana abidun ya. Nah di sana ada abudu kemudian tak budu. Nah itu mungkin pakai waktu ya untuk itu. Tapi langsung ketika anak abidun itu tidak ada waktu. Dan itu jadi menegaskan bahwa kalau abudu itu hanya perilaku ya, menyembah. Jadi aku tidak akan menyembah. Tapi kalau ada abidun dan aku pun bukan penyembah gitu, seperti gitu. Ya jadi kalau yang abudu itu masih dipiluan gitu kan. Kalau abidu di sini sudah, saya bukan orang ngeset, bukan sosok lagi yang sudah ikut ke gereja, ya ikut aja, ikut ke gereja atau ikut ke wihara seperti gitu kan. Nah kalau yang suka sering-sering kan berarti kan sudah jadi abid gitu. Kalau abudu nah itu kan sesekali lah mungkin pernah lah gitu. Ikut-ikutan ya karena kampanye ya, saya di Bali saya ikut ke Puro ya, jadi ikut gitu misalkan kan gitu. Nah itu abudu. Tapi kalau abidun itu sering ya. Nah kayak gitu, tata itu balaghah harus jelas seperti itu. Nah itu kan tikro tapi ada penegasan lain. Nah di sana di ujungnya lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Lakum dinukum waliyadin itu jelas-jelas ya. Jadi sudah strict gitu ya, sudah jelas ya Pak. Nah makanya di sini perlu dipertanyakan ya para kiai, para ustadz yang ceramah di gereja, lucu juga ya. Walau ya dengan walaupun dengan atas nama toleransi ya, data itu juga ya. Karena bagaimanapun ya mereka lah budu mata budu.
Ya kata mereka juga mungkin bisa begitu ya kan, la ampuna tak mundur juga. Jadi dia penjelasan apa. Jadi toleransi harusnya mungkin beda-beda ya. Ada ini ya, ada ruang khusus ya itu ya, untuk di sana gitu. Dan pada dasarnya gini ya, paling orang itu mohon maaf ya ini saya agak jauh. Kalau dihubungkan dengan aspek-aspek di dunia lain sebenarnya sudah toleransi. Coba aja di sini saya ada apa tokoh material besar ya di saya tempat Singko ya. Pegawainya muslim semua kan. Gitu kan. Mereka sudah kerjasama dalam ini penghidupan di sini gitu ya, membangun masjid juga ya. Ada sodako juga kan masjidnya diterima saja kan. Karena kan mau apa lagi ya? Ya dipakai untuk makan apa di sini kan ya kalau semen apa ya? Semen kan itu tidak usah susah diislamkan ya, sudah aja terapkan semen-semennya ada singkok kan. Cina semen ya kan bingung juga ya. Coba aja itu kan kebaikan Di sana mah kang WC Pak Dokter. Kalau aja Pak ya kesana tergantung niatnya ya mungkin kalau beriman kan nempel, kalau tidak beriman kasarobin bikiah itu manggal. Oke lah, maaf ya, jadi sedikit tadi kalau laku itu kemudian jadi itu sudah strict ya sudah penegasan yang sangat ini keras ya. Ya makanya itu ya, toleransi ada ruang khusus. Aduh, jangan uasnya, mohon maaf ya. Orang belum UTS. Bias Pak Dokter. Biasa. Saya dokter. Orang belum UTS ya. Oke ya, UTS minggu depan ya. Mangga Bapak Ibu, gimana Pak Ustadz Iwan, mana tadi Ustadz Iwan? Ada ini, ada chat ya. Apa mana? Mangga. Dengan Bapak Ibu, silakan ke pemakalannya semua. Mohon maaf ya jadi satu. Ya, silahkan. Apa masih ada yang ingin diskusikan? Enggak, Bapak, Ibu. Bila ada yang ingin didiskusikan kembali, forum masih terbuka lebar. Mangga, Ustaz Rahman. Terus open mic. Ditutup deh. Kamu Pak Luhur pisan Pak Dokter nih ECS nuhun jelasan. Atas namanya lumayan sekarang kebahas kebaban sadayana atau lumat Pak Dokter. Salam Kang Ihsan masih ceker kene waktu itu. Ini punten pemakalah Kang Ihsan di halaman berapa ya? Ya, sudah cukup jelas, Pak Dokter. Enggak, saya mau bertanya. Selain bisa ditanya Pak Dokter ini. Selain ada anak yang mampu, ini di halaman di slide berapa nih? Saya 12 ya. Halaman ke-12 ya. Bukan slide halaman ke-12. Wajah Amin Aqsa Madinati Juluyas yang disebutkan dan rangkaian maf'ul, terdapat pula maf'ul lain yang dipakai untuk melengkapi pengertian fi'il, yaitu jar majrur. Terdapat dua alasan karena jar majrur itu didahulukan artinya untuk mempertahankan pengertian yang benar. Nah ini seperti apa, mana jar majrur yang didahulukan, kemudian pengertian apa yang dipertahankan, pengertian yang benar seperti apa di sini yang dipertahankan. Kalau sepenangkapan saya, mungkin ini Pak Dokter. Jadi bila min akso itu didahulukan, boleh jadi mungkin barangkali bisa aja menjadi kondisi seorang
pemuda gitu atau seorang laki-laki yang datang ke gitu ya ke kota gitu, bukan datang dari kota. Tapi saya juga belum tahu pasti bagaimana. Nah, ini konteks ayatnya tidak dijelaskan. Oh iya. Dan menjelaskan apa gitu ya. Ini kan kalau terus surat Yasin itu apa tentang ini ya, Nabi Musa kalau salah ya. Bentar, Pak. Kalau tidak salah tentang Nabi Musa yang Yasin itu tentang Nabi Musa. Kalau Yasin mah itu tentang Nabi itu siapa? Lupa lagi Pak Dokter, bukan Nabi Musa kalau tidak salah. Coba yang ini di ayat ini. Wajah min asabaditan. Allah belum. Yasin. Apa? Silakan Bapak Ibu, ini konteksnya tentang apa? Ya bareng-bareng lah. Kalau sana tentang ini ya, jadi dia tuh informan bahwa Musa sedang di ini sama Fir'aun terus. Itu mah kalau tidak salah di surat Al-Qasas Pak Dokter. Al-Qasas ya? Ya, kalau ini di Yasin mah itu Nabi siapa? Silakan para umatnya di sini, silakan. Kalau saya hanya umat. Ini tentang Nabi di Habib An-Najjar. Apa gitu, silakan supaya di sini bisa ini mendapatkan informasi yang ini. Silafullah. Jadi kalau yang saya lihat di tafsir Ibnu Abi Hatimah dari riwayat Ibnu Abbas, wajah Amin Ansordina itu yang datang Habib An-Najjar Dokter. Habib An-Najjar itu apa ya? Silakan Pak Masykur. Tentang pernapasannya ya. Tentang pernapasan. Atau sedang di jalan. Di sini kan apa? Lagi di jalan Pak Dokter. Keren lagi. Hati-hati sama badan. Hanya di Al-Qur'an. Baik, Pak Dokter izin Pak. Di sini kan yang atas tuturnya tuh jar majrur kan min aqsa Madinah ya. Itu kan ya Pak ya. Tulisan ya. Jadi didahulukan atas fa'il kan ya, atas tulisan ilai. Gitu kan ya. Ya kan begitu. Jadi di sini menyela jar majrur itu menyela antara fi'il dan fa'ilnya. Gitu ya. Mempertahankan pengertian yang benar. Nah, di sini ini yang jadi masalah.
pengertian yang benar itu seperti apa gitu. Nah ini harus tahu juga rajulun kan ini umum ya apa nakiro, ini tidak jelas siapa. Mungkin tafsirnya perlu tafsir ya di sini. Izin. Mangga. Di tafsir Al-Qurtubi ada Pak Dokter. Coba mangga silakan jelaskan. Siapa itu Pak? Mangga Kang Romi. Mangga silakan Pak Romi. Saya Suandalan kami. Oh, sinyal lagi tuh. Cek ada. Ada mangga. Bentar tadi. Oke. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Muqatil. Wa Habib bin Israil an-Najjar wa kana yanhitul asnam wa huwa mimman amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainahu masjid 100 sanah. Kama amana bihi Jati. Aduh, nggak ada sinyal. Recording in progress. 600 tahun dengan Nabi. Seperti itu yang ada di Al-Qurtubi. Ya terima kasih. Oh berarti pada itu bukan belum ini ya? Belum datang Nabi ya? Belum lahir maksudnya itu ya? Yang aku nebeng wifi di Mabim jadi Matroh ini apa? Istilahnya itu Pak, kalau yang tidak ada nebeng wifi di Mabim jadi lama. Masa patroh. Iya Mas Patroh. Kholiyah sebenarnya Patroh itu. Patroh kalian ya. Bon. Masa kosong ya, masa kekosongan itu. Iya, masa kekosongan. Nah ini kalau sebenarnya lagu itu bagusnya di ini ya. Masak apa nyuci? Bagusnya dihubungkan dengan pesan keseluruhannya gitu. Nggak apa-apa. Kamu kapoknya gimana? Recording in progress. Sebelum ayat itu ya Pak Dokter ya. Walau ta'irukum ma'akum ayat zukirtum bal antum kaum musyrikun. Nah, hubungan dengan wajah Amin Aqsa Madinah itu seperti apa ya? Itu harus. Ya kalau yang dengan 21 lebih enak ya. Kita biu malah semajur wa muhtadun. Tapi kayaknya gini ya, yang ta'irukum itu kan mitos gitu ya sebenarnya. Jadi cerita-cerita itu misalnya kalau ya kaumit, oh ya betul ya. Nah ini jadi mereka itu mohon maaf ya. Tadi siapa Habib ya? Di sini juga apa? Habib an-Najjar. Habib Israil an-Najjar. Ya, ya di sini di Habib an-Najjar ya. Kata Habib an-Najjar itu jadi kan coba walau ta'irukum ma'akum ayyadzukirtum ma'antum kaum musyrikun. Wajam nah ini kan yang beredar mungkin apa ya di sini? Kalau inna Oke, sementara ini ke ayat selanjutnya wajah min aqsa Madinah yaitu dari ujung ya, dari ujung kota. Tujuan ada seseorang yang berusaha dan berkata, yang datang berkata, ittabi'u ya qaumi ittabi'u mursalin. Nah, di sini mursal yang mana? Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun gitu ya. Yaitu mungkin nabi itu ya. Jadi nabi itu
malayasulukum ajra wa hum muhtadun. Nah di sini apa pengertian yang benar coba Kang Ihsan untuk mempertahankan pengertian yang benar. Jadi di sini kata min aqsa Madinah itu yang tadinya diakhirkan ya sebagai apa namanya sebagai fadlah atau sebagai mukamilat ya. Mukamilat ini kan kalau struktur nahwu itu umdah dulu ya, umdah kemudian fadlah atau mukamilat. Nah, umdah itu kan musnad ilaih, kita fi'il fa'il atau mubtada khabar. Nah, di sini asalnya waja'a rajulun yas'a gitu kan ya. Min aqsal Madinah kan gitu begitu. Itu struktur asal. Nah, nanti begitu ya analisisnya. Jadi ayat ini struktur aslinya begitu. Kemudian ada diubah strukturnya min aqsal Madinah tadi yang jadi keterangan mukamilat itu menjadi setelah musnad ilaih gitu ya, setelah ja'a gitu kan. Jadi min aqsa Madinah memotong antara musnad ilaih musnad dengan musnad ilaih gitu. Nah, di sini pengertiannya seperti apa coba? Coba kalau apa struktur awal waja'a rajulun yas'a. Itu pengertian seperti apa coba? Kang Ihsan benar. Ja'a rajulun yas'a. Dan telah datang seseorang yang bergegas di sini ya, bergegas min aqsa Madinah dari ujung kota. Apanya? Atau dari sudut kota ya. Kalau dari tadi siapa Kang? Teh dari mana ya? Tadi teh? Jual. Datangnya dari mana teh? Asalnya? Mohon maaf Pak Dokter, data apa? Kalau tadi teh yang dengan Madinah itu Madinah mana ya? Madinah mana? Apakah Madinah di Mekah atau Madinah Munawarah atau Madinah apa di sini ya? Pada ayat wajah amin aqsal Madinah ya Pak Dokter ya? Ya. Kang Rumi mangga manawi tadi aya keteranganna abdi mah dina tafsirna cobi Kang Rumi. Alasan abdi dina HP itu. Iya sedang dibaca satu sekedap. Siap. Punten Pak Dokter abdi dina HP janten dina laptop. Kalau kata ini inna ahlal qaryah ammu ya biqatli rusulihim faja'ahum rajulun min aqsa Madinah yas'a liyansuruhum min qaumihi ya. Wa qalu wa huwa di sini Hubeb ya, di sini mungkin Hubeb atau Habib ya, Hubeb. Makanya ya amalu Al-Jarir wa huwa Al-Qibal. Apa di sini ada ini ya. Dia mengerjakan atau mengerjakan sebuah ini apa cek dokter punten. Ya terputus suaranya Pak Dokter. sinyal ya. Qala Ishaq an rajulin samahu anil hakim anil muqsim an mujahid bin aswad ismu sahibul jazam. Nah ini konteksnya ya, konteks ini tentang apa? Bahwa penduduk kota, penduduk satu kampung akan membunuh nabi-nabi mereka ya. Kemudian mereka apa? Itu menyelamatkan ya, menyelamatkan itu. Nah di sini ini ya perlu di ini lagi ya. Jadi teori ini kan mungkin Kang Ihsan dari apa pengertian mana untuk mempertahankan pengertian yang benar itu dari Balago ya, dari kitab Balago, dari pemahaman itu. Nah di sini juga menurut saya ini harus dikaji ulang ya. Jadi
min aqsa Madinah kenapa didahulukan atau atas musnad ilaih di sini rajulun yasna. Halo Bapak Ibu.